Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih mereview lagi artikel karya mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Dwi Sri Utami. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview artikel atas nama Sri Mularsih, ya, Sri Mularsih di sini, oke. Dengan judul penelitiannya analisis kesulitan siswa. Oke, sebentar. Menentukan gagasan pokok. Oke, saya tulis semuanya dulu secara lengkap. Oke, iya, ini judulnya analisis kesulitan siswa menentukan gagasan pokok dalam teks bacaan kelas 4 sekolah dasar. Oke. Kita berikan masukan di sini. Judul ini adalah akan mengetahui mengenai analisis kesulitan siswa menentukan gagasan pokok, ya. Kita berikan masukan agar sesuai dengan penulisan. Analisis kesulitan menentukan gagasan pokok dalam teks bacaan pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Oke, ini masukan dari saya. Jadi kata siswanya pindah ke bagian belakang. Analisis kesulitan menentukan gagasan pokok dalam teks bacaan pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Oke. Judulnya sudah spesifik sekali. Kita cek selanjutnya sudah benar menuliskan nama identitas, ada nama mahasiswa, ada emailnya. Oke, sudah tepat. Kemudian saran selanjutnya, gunakan template jurnal untuk menulis artikel, ya. Itu sangat penting sekali. Anda sudah mengunduh template-nya kan? Silakan gunakan template tersebut untuk menuliskan artikel. Pada bagian abstrak kita cek. Yang pertama, sudah ada tujuannya, kemudian sudah ada metodenya, sudah ada hasilnya. Ini sudah tepat. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran muatan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 pada materi menemukan gagasan pokok, mendeskripsikan kemampuan siswa kelas 4 menemukan gagasan pokok pada paragraf, menganalisis kesulitan siswa dalam menemukan gagasan pokok pada paragraf. Ada 4 tujuan, ya. Mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kesulitan menemukan gagasan pokok. Oke, ada 4 sasaran. Jadi nanti di hasil dan pembahasan ada 4 hal yang akan dibahas di sana, ya. Kita masuk di dalam pendahuluan. Pada bagian pendahuluan di sini menjelaskan paragraf pertama tentang ruang lingkup, kemudian ada kamus KBBI sebagai landasannya, kemudian ada sebuah paragraf di sini didukung oleh keterangan, ada gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian letaknya ada di awal, akhir. Ini di seluruh paragraf ini sudah dijelaskan fakta di lapangan. Nah, ini loh. Ketika sudah fakta di lapangan, maka kita berikan masukan. Pada bagian pendahuluan tentunya di sini menjelaskan mengenai bentuk kesulitan siswa. Oke, kesulitan menentukan gagasan pokok dalam bacaan. Di sana masalahnya ditemukan dari mana? Apakah dari hasil pekerjaan siswa? Ini di sana tentunya di sini kita melihat, ya, dari penelitian ini menjelaskan dulu tingkat kesulitannya ada di mana? Ada di bagian apa? Apakah ketika menentukannya atau memahaminya di sana, atau ketika menuliskannya? Ini karena pada penelitian ini analisis kesulitan ini tentunya kesulitannya bisa dilihat dari tingkatan yang seperti apa nih. Oke, kita berikan masukan tingkatan kesulitan. Anda harus memahami terkait dengan indikator kesulitan atau aspek kesulitan itu di dalam proses penelitian apa saja. Bisa dicek di sana. Apakah dari faktor internalnya siswa? Apakah dari faktor eksternalnya siswa? Eksternal, ya.
eksternal. Ini dari mananya? Nah, tingkat pemahamannya bagaimana? Ini nanti akan menyuguhkan berbagai macam temuan-temuan pada penelitian ini. Anda perlu melakukan wawancara kepada siswa. Bagaimana di sana terhadap pemahaman siswa terkait dengan menentukan gagasan pokok, kesulitannya ada di mana? Nah, ini yang menentukan adalah Anda memahami faktor internal dan faktor eksternalnya dulu, sehingga di sana Anda ketika akan menggali, oh ini loh faktor internal ada beberapa aspek, faktor eksternal ada beberapa aspek, aspek kesulitan itu ini saja, ini. Nah, ini tahapan seperti itu perlu Anda pahami. Di poin inilah kuncinya Anda, aspek kesulitan itu seperti apa, faktor internal dan faktor eksternalnya itu seperti apa yang mempengaruhi terkait dengan analisis kesulitan itu sendiri. Dari dalam dan dari luar tentunya Anda bisa mengetahui terkait dengan kesulitannya siswa dari hasil wawancara. Dan jika Anda akan melihat mengenai dokumentasi hasil pekerjaan siswa dari UTS, UAS, kemudian ulangan harian terkait dengan menentukan gagasan pokok, di sana ada tidak? Nah, ini biasanya ada di dalam proses ulangan harian karena spesifik terkait dengan kesulitan menentukan gagasan pokok materinya ini. Silahkan nanti dicek. Nah, ini. Jika sudah ada semuanya, maka datanya Anda akan semakin valid lagi. Jangan lupa ketika Anda melakukan wawancara di sini dituliskan hari, tanggal, bulan, tahun ya agar semakin jelas nanti ketika Anda memperoleh data tersebut. Kemudian perkuatlah dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Jadi akan semakin lengkap artikel ini karena benar-benar penelitian ini sangat penting untuk menggali tingkat kesulitannya siswa ada di tahapan yang mana di dalam menentukan gagasan pokok. Pada bagian pendahuluannya Anda sudah ada fakta di lapangan. Berarti Anda sudah tahu di sana bagaimana permasalahan itu muncul. Perlu saya jelaskan di sini fakta di lapangan yang sudah ada di bagian pendahuluannya Anda. Fakta di lapangan, beberapa siswa beranggapan bahwa gagasan pokok itu hanya berada di awal kalimat dalam sebuah paragraf. Selain itu, rendahnya minat siswa. Oh, ada kaitannya lagi terkait dengan minatnya siswa. Ini nanti akan digali lagi. Kenapa rendah minatnya? Ada minat yang harus dibangun di sini ya. Keaktifannya siswa harus dibangun. Oke. Nanti kita cek di sini karena tadi ada 4 tujuan pada penelitian ini. Oke. Ini untuk bagian pendahuluan, silakan nanti dilengkapi lagi agar semakin mendalam. Sekarang kita masuk ke bagian metode. Oke, kita tambahkan di sini metode. Pada bagian metode Anda sudah menjelaskan jenis penelitiannya ini, objeknya ini, data, teknik. Nah, ini perlu Anda jelaskan. Anda jelaskan jenis penelitiannya tadi kan sudah. Datanya apa? Apa langsung data penelitian ini apa? Sumber datanya apa? Nah, ini Anda langsung menyebutkan di sana. Nah, ini loh. Kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana? Bagaimana Anda jelaskan ketika Anda wawancara di sana kepada siapa? Silakan Anda jelaskan satu persatu. Ini nanti akan jelas lagi. Kemudian analisis data. Oke. Itu dari saya mengenai metode. Silakan menyesuaikan juga dengan template dari jurnal di sana. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan di sini dijelaskan. Oke, peneliti menguraikan soal. Oke, di sini ada soal yang diuraikan, sudah ada teori. Oke. Semuanya mohon gunakan kutipan tidak langsung ya. Ketika Anda mengutip, pokoknya semuanya gunakan kutipan tidak langsung agar posisinya nanti jelas di sini. Hasil analisis siswa di sini dicantumkan. Oke. Berarti kita berikan masukan pada cara menulis di bagian hasil dan pembahasan. Pertama, Anda akan menguraikan pelaksanaan pembelajaran. Oke. Menemukan gagasan pokok. Ini sesuai dengan tujuannya Anda. Itu silakan nanti Anda uraikan. Kemudian kemampuan siswa. Kemampuan menentukan
gagasan pokok. Oke. Dalam paragraf. Oke, saya menyesuaikan dari artikel ini agar tidak terlalu jauh. Kemudian menganalisis, berarti di sini mendeskripsikan atau mengetahui ya. Langsung seperti ini. Tingkat kesulitan menemukan gagasan pokok pada paragraf. Nah, silahkan diuraikan. Kemudian yang terakhir, solusi mengatasi kesulitan menemukan gagasan pokok ya. Oke, seperti inilah yang Anda akan jelaskan di bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan pembelajarannya bagaimana. Kemudian kemampuan menentukan gagasan pokok dalam paragraf dalam sebuah teks seperti apa di sana, caranya Anda menguraikan. Kemudian tingkat kesulitan menemukan gagasan pokok pada paragraf seperti apa. Jadi inilah Anda menjawab setiap poin yang ada di bagian tujuannya Anda. Oke, ini kalau sudah seperti ini berarti Anda sudah lengkap. Ini semuanya sudah lengkap. Jangan lupa memang gunakan template dari jurnal ya ketika Anda menuliskan artikel di sini. Deskripsinya silahkan dimasukkan ke dalam hasil dan pembahasan sesuai dengan poin-poin yang ada di sini. Ada 4, 1, 2, 3, 4 di sana. Dan jangan lupa karena di sini adalah menentukan gagasan pokok, oke. Datanya seperti apa? Apakah tulisan? Jika tulisan berarti dianalisis di sana. Nah, ini loh, ditunjukkan salah satu terkait dengan pekerjaan siswa. Ini tingkat kesulitannya bagaimana? Ditampilkan lah. Kalau bisa ditampilkan satu persatu di sana. Poin pelaksanaan bagaimana di sana, kemampuannya ditampilkan, gambarnya, tingkat kesulitannya ditampilkan, solusinya, langkah-langkahnya Anda tentunya di sini adalah mengaitkan antara hasil penelitian sebelumnya dengan teori yang sudah ada pada artikel ini, dikaitkan sehingga memunculkan solusi yang tepat pada artikel ini. Nanti harapannya seperti apa oleh peneliti. Itu masukan dari saya untuk Sri Mularsih dan teman-teman semuanya bisa belajar pada review artikel pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan ya ketika Anda membuat artikel. Jangan lupa gunakan template artikel, template jurnal ketika Anda menuliskan artikel. Itu dari saya. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.